93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bersama dengan Anda untuk program Parlemen kita. Dan seperti biasanya menghadirkan wakil kita di DPRD Kota Makassar. Kita akan berbincang santai. Dan kali ini memang harus santai perbincangannya ya, karena berkaitan dengan iuran sampah gratis. Nah, warga kota saya yakin juga sudah bertanya-tanya, ini kapan kemudian direalisasikan untuk satu program unggulan dari pemerintah Kota Makassar saat ini dari pasangan mulia, dan ini merupakan 7 jalan pengabdian mulia. Oke, kita akan memperbincangkan ini dan sudah hadir tamu saya, ada Pak Fasrudin Rusli SE dari Komisi B bidang pembangunan. Komisi C. Oh, Komisi C bidang pembangunan, dan lebih familiar kalau kita menyapa dengan Bung Acil. Assalamualaikum, apa kabar Dinda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kesibukan begitu padat, tapi masih sempat hadir ya untuk podcast kita di kesempatan sore ini. Iya Dinda, saya mengawali dulu nih dengan setiap reses, kan ini pasti tentu masyarakat ataupun konstituen Anda menyampaikan hal-hal yang merupakan aspirasi dari mereka. Paling banyak adalah berkaitan dengan infrastruktur. Nah, ini setiap menyampaikan ini sampai sejauh mana realisasinya? Ini kita coba tanyakan dulu nih berkaitan dengan hal ini. Saya kurang lebih sudah 10 tahun 8 bulan di DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah penataan infrastruktur di Kota Makassar, kalau saya pribadi ya sudah meyakini bahwa sudah sekitar 70-80% yang sudah tercapai di tangan Pak Wali Kota yang kemarin. Tapi insya Allah duet dari Pak Munafri Arifudin dan Ibu Alia insya Allah akan lebih bagus lagi untuk pembangunan infrastruktur, karena hampir semua reses-reses kami itu banyak warga mempertanyakan dan hampir semua juga sudah terrealisasi. Kemarin waktu kami paripurna reses, 5 dapil ini memberikan masukan kepada teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum untuk meminta percepatan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Makassar, karena teman-teman langsung menerima aspirasi dari masyarakat, karena kita reses itu langsung turun selama 6 hari melihat kondisi dari masyarakat, apa menjadi kebutuhan masyarakat. Kita sebagai panjangan tangan mereka sebagai anggota DPR harus memberikan pelayanan yang lebih prima, memberikan pelayanan yang lebih maksimal, sehingga masyarakat tersebut dapat tercapai keinginannya. Karena ada juga beberapa masyarakat yang permintaannya yang biasa di luar logika juga. Kebiasaan mereka itu memberikan masukan langsung mau dikerja. Ini kan perlu proses, harus melalui, kalau umpamanya dia yang tidak terlalu rusak berat itu ya langsung kita telepon Dinas Pekerjaan Umum. Hanya biasa kalau umpamanya ada perlu anggaran yang besar, itu harus melalui musrembang atau ada usulan-usulan lain dari anggota DPR untuk disampaikan kepada dinas terkait, terkhusus Dinas Pekerjaan Umum. Dan ini perlu anggaran yang anggaran yang telah harus diatur awalnya. Tidak bisa langsung habis kita reses langsung dieksekusi, nggak bisa, karena ada musrembang. Karena biasa itu masyarakat juga tidak ngerti itu musrembang. Musrembang biasa di pengusulan di tahun 2024 itu pekerjanya di 2025. Musrembang 2025 nanti dilaksanakan pada waktu 2026. Tapi masyarakat taunya mereka meminta, mereka langsung mau lihat eksekusi, nggak bisa. Harus memang melalui proses yang agak panjang, mulai dari perencanaannya, pekerjaan fisiknya, pengawasannya. Perlu memang koordinasi dari OPD yang terkait. Ini masyarakat enggak maunya langsung kelihatan, nggak bisa juga. Jadi masalah besar juga bagi kami untuk memberikan pengertian kepada masyarakat kami, terkhusus Dapil 1 Makassar, Rapucini, Ujung Pandang. Alhamdulillah kemarin beberapa ruas yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, terkhusus dari banyak perumahan yang telah terpenuhi kebutuhan soal infrastruktur, terutama jalan beton, pengaspalan seperti Minasa Upa. Anda bisa lihat di sana, hampir semua Minasa Upa sekarang ini yang notabene-nya dari kemarin dari
banyak yang tergenang dengan Betul. dinaikkan volume jalanan mereka dengan dilakukan betonisasi. Alhamdulillah sudah tidak ada riak-riak di bawah. Iya. Mereka sudah sangat puas dan berterima kasih kepada terutama kepada kami karena kami Iya. mengusulkan, kami mengawal dan kami menjaga dari Iya. proses pekerjaan tersebut. Sehingga sudah hampir semua ruas jalan di Minahasa Upa betonisasi dan pengaspalisasinya itu Iya. alhamdulillah sudah terpenuhi dengan kurang lebih 70-80%. Kalau semua kan tidak mungkin karena banyak juga ruas lain yang harus dikerjakan di Iya. dapil-dapil lain. Betul. Harus memang pembangunan ini harus merata di semua dapil Iya. di 15 kecamatan. Oke, artinya juga melihat skala prioritas ya, Bung Prioritas. Acil, yang mana yang dulu harus dikerjakan. Iya. Tapi untunglah untuk podcast kali ini, Bung Acil menyampaikan juga ke masyarakat bahwa jangan minta cepat-cepat direalisasikan ketika Iya. menyampaikan aspirasi keluhannya, karena memang ada Ada tahapannya yang harus dilalui, dan saya kira masyarakat juga sudah mulai paham ketika menyampaikan hal tersebut. Nah, berikutnya Dinda, ada hal lain lagi yang ditanyakan masyarakat belakangan ini? Ini banyak yang saya alami di bawah. Iya. Soal banyak KIS yang notabene-nya tidak aktif. Iya. BPJS yang terlalu membebani masyarakat dengan kenaikan hampir tiap tahun ada kenaikan, sehingga warga-warga kita yang menengah ke bawah yang merasakan dampak dari kenaikan tersebut. Pemerintah oke lah untuk menaikkan, untuk mesejahterakan seluruh warga Indonesia, karena ini kan kalau kita bicara KIS dulu ya. Iya. KIS memang dikeluarkan untuk persejahteraan untuk masyarakat yang memang di kategori miskin. Iya. Tapi biasa masyarakat tidak ngerti. Iya. Tidak ngerti dengan manfaat ada dengan KIS ini. Iya. Mereka hanya tahu bahwa KIS ini dipakai kalau mereka sakit. Mereka sakit pakai ini kartu. Tapi mereka tidak tahu dampak dari kartu ini. Kalau umpamanya 6 bulan dari 1 bulan ke 6 bulan berturut-turut tidak dipakai, ini bisa bermasalah. Iya. Ini KIS-nya bisa bermasalah, artinya dikategorikan ini orang mampu karena tidak pernah digunakan ini kartu. Habis setelah dia dapat sakit, pergi ke puskesmas yang dalam hal ini yang ditunjuk oleh kartu KIS-nya, umpamanya dekat rumah saya di Merdekaya, Bara-Bara, Paskes pertama. Habis itu mereka ke sana, kartu ini tidak aktif. Karena memang masyarakat tidak ngerti. Kartu KIS ini harus digunakan walaupun kita tidak sakit. Pergi aja untuk didaftar. Artinya bisa langsung kita pakai, bisa terdaftar di Kementerian Sosial bahwa KIS ini masih dipakai orang-orang tersebut. Tapi masyarakat kita tidak. Ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Nanti pada waktu dia sakit, dia ke puskesmas, jadi masalah besar. Dinyatakan bilang tidak aktif. Teleponlah kita sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan mereka. Kami membantu, hanya memang ada proses panjang dari untuk kartu ini dari mati untuk diaktifkan lagi. Itu ada proses. Karena kurang lebih 40.000 warga kita yang membutuhkan ini. Walaupun KIS kita ini sudah banyak sekali. Kurang lebih ya sekitar 200.000 lebih. Dan ini membebani juga APBD kita. Tapi ini kan bukan masalah itu. Hanya biasa masyarakat dengan menggunakan kartu KIS ini yang notabene-nya hanya di dompetnya, nggak pernah sakit. Tapi pada waktu sakit, bikin kerepotannya luar biasa. Sampai merengek-merengek pada kami untuk diaktifkan. Dan ini ada proses panjang yang dilakukan oleh teman-teman dinas sosial untuk mengaktifkan kembali. Karena hampir tiap bulan, satu bulan itu 2 kali pengiriman untuk pengajuan permintaan, baik itu KIS yang barusan mau diurus maupun KIS yang tidak bermasalah. Biasa masyarakat juga maunya habis nggak aktif, dia langsung mau aktif, nggak bisa. Ini harus ada proses. Kalau umpamanya saya sudah sampaikan hampir semua reses saya sampaikan kepada masyarakat bahwa penggunaan KIS itu
harus sesuai dengan aturannya. Hanya biasa saya bilang aturannya apa? Bu, walaupun ibu tidak sakit, tetap pergi ke puskesmas. Mau di apa, di tekanan darahnya ibu, kolesterolnya ibu. Yang penting kartu ini terdaftar kembali dulu. Kapan kamu ndak pakai, 6 bulan berturut-turut, habis. Otomatis dikategorikan di nonaktif, tapi dikategorikan orang yang mampu. Nah, ini jadi masalah bagi kami. Habis itu BPJS. BPJS ini memang banyak warga kita yang tidak mengerti soal anggaran yang harus dikeluarkan tiap bulan oleh warga kita. Dan banyak juga saudara-saudara kami yang menengah ke bawah ini memakai BPJS. BPJS Mandiri, otomatis tercover semua. Satu kakak ini tercover di kartu BPJS-nya. Sehingga ada warga kita yang 7 tahun, 8 tahun merengek-merengek sama kita, sama kami sebagai anggota DPR untuk membantu mereka. Tapi membantu juga ini kategori tanda kutip ya. Ini sangat berat bagi kami. Karena biasa ada juga satu kakak yang notabene mempunyai akses BPJS, itu berutang sampai 5-7 juta. Kalau mereka sakit gimana? Tapi kami alhamdulillah, walaupun BPJS-nya mereka belum menyelesaikan tunggakannya, tapi kami memberikan solusi, karena ini pemerintah kan mesti ada di situ. Tapi alhamdulillah di rumah sakit Dayak, saya sampaikan kepada warga, bila tidak aktif kista, BPJS tak bawa mekika kata, KTP ta, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Telepon saya atau kita langsung ke sana, nanti saya telepon kepada petugas di sana untuk melayani kalau dikatakan pasien ya, pasien yang tidak memiliki BPJS maupun KIS. Tapi alhamdulillah dengan teman-teman di Rumah Sakit Umum Dayak menerima itu, dan alhamdulillah ini yang memberi kami semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan semua tercover. Ini yang paling penting, dan saya minta memang kepada BPJS kemarin kiranya dapat dipermudah dengan akses untuk mencicil dari tunggakan tersebut. Tapi alhamdulillah sudah ada jalan, tapi memang masih sangat berat bagi warga yang masih notabene-nya yang masih ada tunggakannya 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun dan 8 tahun. Ini mesti dicarikan solusi terbaik oleh pemerintah, terkhusus pemerintah Kota Makassar, untuk mencarikan jalan untuk bagaimana cara. Apakah dengan kita membantu mereka setelah proses penyicilannya kembali ke KIS yang notabene masih pakai anggaran APBD Kota Makassar. Tapi yang jelas Bung Acil, bahwa masyarakat kita edukasi lagi melalui Bung Acil bahwa yang memegang kartu KIS jangan sampai tidak menggunakan kartu KIS-nya selama 6 bulan itu. 6 bulan. Ya, karena otomatis ketika tidak digunakan itu akan nonaktif. Nonaktif. Oke, ini satu pembelajaran lagi untuk pendengar kita, untuk penonton yang menyaksikan kita untuk saat ini, Dinda. Oke, saya beralih dengan program yang sudah dijanjikan oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru, pasangan mulia, yaitu iuran sampah gratis. Ini kabarnya belum ada ini sampai hari ini. Kapan kira-kira coba untuk direalisasikan? Nah, Anda sebagai wakil kita di DPD Kota Makassar, sebagai mitra pemerintah kota, pasti ada informasi yang boleh disampaikan untuk hal ini. Ya, gitu ya, baik. Pak Birza, kami memang sudah pertanyakan kepada wali kota dan wakil wali kota, Pak Munafir Arifudin dan Ibu Alia, kapan program ini dilaksanakan, dan saya dengar sudah keluar perwali. Hanya biasa masyarakat bertanya kepada kami, artinya masyarakat yang menengah ke bawah, yang notabene-nya kontrak, bagaimana status mereka. Jadi saya sampaikan kepada mereka, kalau memang kita ada untuk pembayaran iuran sampahnya Ibu, yang memang pemakaian kita luas dulu ya, jangan ada nanti program tersebut. Jadi kalau umpamanya yang kontrak itu
bagaimana teknisnya nanti akan disampaikan nanti di perwalinya. Kita perwali, kita akan lihat dulu, kita akan baca apa menjadi tanggung jawab, hak dan kewajiban dari warga masyarakat, terutama bagi yang kontrak, yang kos-kosan. Nanti kita lihat. Tapi alhamdulillah saya sudah bicara sama Pak Munafir Arifudin, Pak Wali Kota. Ini bertahap, masih berproses bertahap. Dari 450 dan 900 yang mendapatkan iuran gratis sampah. Dan ini akan berlanjut lagi, tapi perlu proses yang panjang, sehingga kami sangat mendukung semua program-program Pak Munafir Arifudin dan Ibu Alia, karena program ini sangat membantu juga warga Kota Makassar. Hanya ada yang biasa bertanya, kemarin pada waktu sosialisasi itu ndak ada kategori itu. Jadi saya bilang itu kan masih sementara, regulasinya sementara dilihat. Kalau umpamanya memungkinkan APBD kita untuk digratiskan, otomatis beban APBD kita sangat berat. Saya sampaikan kepada masyarakat, sangat berat. Artinya ada anggaran yang besar yang harus dikeluarkan tiap bulan. Dan pada waktu kami masuk anggaran pokok, itu sudah terhitung 1 tahun. Otomatis penganggaran tersebut, saya sampaikan tadi, sangat membebani APBD Kota Makassar. Ini sudah bagus langkah dari Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Memang perlu proses, semua orang proses. Kita saja ini dari bayi sampai besar begini kan ada proses, sehingga kita tunggu saja setelah dari proses ini, insya Allah dari 450, 900 bisa sampai 1.300 dan selanjutnya sampai 2.200. Kita akan lihat dulu langkah-langkah dari Pak Wali Kota yang terpilih. Tapi insya Allah semua, saya yakin dan percaya semua akan lebih baik lagi nanti ke depan. Artinya dengan keputusan ini, regulasi ini nantinya tidak mengganggu APBD gitu. Sudah ada hitung-hitungannya ya? Sudah pasti. Dari otomatis sudah dipikirkan matang-matang. Tidak mungkin langkah-langkah ini diambil, APBD kita tidak bisa tercover dengan anggaran soal sampah ini. Tapi kita akan melihat dulu tim-tim dari Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Kita lihat dulu apakah memang sampah gratis ini pasti akan membebani APBD. Pasti itu. Karena banyak warga yang notabene-nya sekarang, tanda kutip, yang memiliki 450 dan 900 masih banyak. Saudara-saudara kita yang di pinggiran itu sangat terbantu dengan adanya iuran sampah gratis. Jangan juga lah umpamanya kos-kosan besar, hotel, rumah makan, tempat usaha mau digratiskan, tidak masuk di akal juga. Otomatis yang mampu untuk membayar iuran sampah tersebut ya hotel, kan ada saudara besarannya. Ada besarannya berapa per bulan yang harus dia setor ke pemerintah kota, karena sampahnya hotel kan otomatis banyak sekali, karena seperti hotel yang besar skala Claro, Mercure, otomatis kan bukan anggaran kecil. Ini bisa membantu dan menutupi dari sampah gratis tersebut, sehingga enak juga ya kalau umpamanya dunia usaha di Kota Makassar mau digratiskan. Salah juga. Makanya saya bilang ini ada saling menutup lah, untuk menutupi semua anggaran yang sifatnya kemarin masih membayar sampah, karena otomatis ini bisa sampai 2/3 atau 30% lah dari saudara-saudara kita yang mempunyai 450 dan 900 kWA, itu bisa menutupi dari yang besar. Itu begitu maksudnya. Ada beberapa yang disampaikan oleh masyarakat nih, Dinda, ketika coba berbincang-bincang sedikit. Yang pertama adalah mereka mengatakan awalnya kan tidak ada pengklasifikasian begitu ya, artinya semua tidak disampaikan bahwa bertahap untuk kemudian yang
awalnya 450, kemudian 900, nanti kemudian berjenjang. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan juga apa hubungannya sampah gratis dengan listrik, ya. Kemudian yang ketiga, ini mereka bertanya juga, eee, yang lalu saja iuran sampah tidak gratis, tapi petugas kemudian juga, armadanya ini sudah sudah harus peremajaan begitu, apalagi kalau kondisinya saat sekarang ini. Nah, bagaimana menanggapinya? Bunda? Untuk mengukur standar untuk mengeluarkan sampah gratis itu mesti memang ada barometernya. Oke. Nggak bisa langsung kita mengkategorikan ini. Bagaimana dengan warga-warga kita yang kalau kita artinya kalau RT RW yang penunjukan sekarang langsung mau ditunjuk. Iya, Kamu pergi lihat sana. iya, Apakah mereka listriknya 1.200 apa? Tapi kan ketahuan dengan melalui teman-teman di PLN itu bisa ketahuan yang mana menggunakan aliran listrik yang 450 dan 900 kWh. Kalau umpamanya RT RW mau disuruh semua capek juga mereka. iya, Tapi dengan adanya PLN, saudara-saudara kita dari PLN untuk kerjasama dengan pemerintah kota untuk mengatur regulasinya, yang mana yang memakai aliran ini cepat sekali ditahu. Jadi otomatis kerjasama ini dengan PLN sudah ditahu. Nama ini, address ini, iya, kepala keluarga ini digratiskan. Rumahnya ini jelas sekali untuk Iya. untuk mengampangkan pendataan. iya, Sehingga pemerintah kota dengan PLN itu kerjasama. Yang kedua tadi pertanyaannya, saya melihat memang tahapan ini memang otomatis panjang, iya, tapi semua akan tercover dengan baik. Sehingga nanti insya Allah pemerintahan Pak Munafri Arifudin dan Ibu Alia, insya Allah sampah-sampah tahapannya itu nanti bisa sampai 1.300 bisa 2.200. Nah, tapi nanti iya, dilihat dengan regulasi karena memang juga saya bilang anggaran sampah kita ini sangat besar juga di Kota Makassar. iya, Soal ada lagi apalagi besaran dari 1.300 ini pasti akan bertahap dan yakin dan percaya pemerintah kota akan mengikuti komitmen yang apa telah dia lakukan pada waktu masa kampanye. Insya Allah yakin dan percaya. Kita berharap seperti itu bisa berjalan sesuai rencana ya, Dinda. Untuk pengangkutan sampah ini, rumah-rumah warga ini banyak yang mengeluhkan, aduh, petugasnya sekarang sudah tidak intens lagi, tidak rutin lagi datang. Ternyata armadanya rusak dan sebagainya. Sampai sejauh mana itu kemudian nanti bisa kemudian di-cover dengan iuran sampah gratis ini? Kalau saya bilang untuk masalah pengangkutan dari rumah warga ke TPA itu sebenarnya tidak masalah. Hanya ini tanda kutip ada pihak-pihak tanda kutip pihak-pihak ketiga yang bikin tambah ruwet ini masalah. Padahal sebenarnya awalnya sama semua. Saya lihat seperti di tempat saya di Kelurahan Maricaya Baru dan Maricaya sama kok. Yang seperti kemarin waktu masih zamannya Pak pemerintah sebelumnya masih sama dengan proses tersebut. Tapi memang nanti kita akan duduk bersama. Dan ini kan sementara perwalinya sudah kalau disusun atau sudah keluar ini, kalau saya rasa sepertinya sudah ada. Pasti kita akan lihat juga Kota Makassar kan ini termasuk kota bersih lah, yang sudah mendapatkan beberapa adipura. Betul. Sehingga tidak mungkin Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota tidak mau mendapatkan, karena itu kan kategori tertinggi untuk kebersihan kota. Dan yakin dan percaya apa menjadi keinginan Kota Makassar, insya Allah pemerintah kota mendengar podcast ini untuk disampaikan kepada dinas terkait untuk menambah pelayanan yang lebih ekstra lagi, sehingga tidak ada bahasa-bahasa yang mendiskreditkan pemerintahan yang ada sekarang ini. Oke. Estimasi waktu kira-kira kapan ini sudah mulai berlaku setelah perwalinya ini sudah mulai dibuat ya? Ya. Oke. Kalau saya rasa sepertinya masih proses dan kita tunggu saja dalam waktu dekat ini. Oke. Kita masih menunggu juga dan masyarakat masih harus bersabar untuk iuran sampah gratis ini.
Oke, apa kabar dengan TPA Mengapa, Dinda? Ini kan juga proses ya untuk kemudian ada penanganan dengan 1.000 ton per hari Ya. sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Makassar ini. Ke depannya kira-kira akan seperti apa? Saya melihat kemarin banyak memang kurang lebih seminggu sampai Iya. sekarang ini banyak mobil-mobil sampah kita yang antri Iya. untuk membuang dari hasil dari penjemputan Penjemputan. di rumah-rumah warga. Sehingga dan ini saya lihat di TikTok, Instagram ini viral Iya. soal beberapa puluh mobil truk yang berjejer untuk memasuki pintu masuk TPA untuk membuang hasil Iya. hasil pengambilan dari masyarakat. Iya. Masyarakat komplain soal baunya, soal kemacetannya, pembuangan sampahnya tidak terlalu cepat dari sebelumnya. Memang kita ketahui sementara ada renovasi besar-besaran nanti di sana di Taman Apa. Memang sampah kita di sana ini kurang lebih 50 sampai 60 meter tingginya. Tingginya, betul. Sehingga kami sebagai saya yang pernah turun 2 kali turun di sana melihat, karena kebetulan saya pimpinan di komisi, turun dengan teman-teman kami di komisi C melihat kondisi yang ada sekarang. Memang perlu pembenahan yang lebih besar, lebih banyak lagi. Iya. Karena banyak juga jalan-jalan kita, jalan yang memasuki TPA kita itu sudah tertutup dengan sampah juga. Iya. Sehingga pemerintah kota dalam hal ini pemerintahan Pak Munapri Arifudin dan Bu Alia ini masih proses untuk perbaikan di sana. Sehingga banyak truk-truk kita yang antri. Iya. Dan antrinya panjang. Iya. Sampai di luar. Sehingga masyarakat, saya nonton kemarin di TikTok, sampai ada yang bicara, sampai kapan ini? Iya. Hanya kan DNA kalau saya jawab, memang perlu proses. Memang prosesnya panjang karena masih ada perbaikan di sana. Karena itu sangat berbahaya juga saya lihat. Dan ini mudah-mudahan saya dengar, mudah-mudahan ada pembayaran ganti rugi untuk perlebaran dari Taman Apa. Mudah-mudahan sehingga masyarakat tidak khawatir lagi bahwa akan menumpuk truk sampah kita untuk antrian untuk buang bak mereka di TPA. Tapi insya Allah yakin dan percaya pasti pemerintahan Pak Munapri Arifudin dan Ibu Alia akan berpikir keras untuk menyelesaikan masalah. Karena juga persoalan ini kan sejak pemerintahan kemarin juga sudah mulai difikirkan, tapi masih juga belum ada titik terang ini akan seperti apa nantinya. Tapi seperti yang Bung Ajir katakan, kita berharap secepatnya juga akan ada realisasi ya. Bagaimana untuk penanganan. Nah, berkaitan dengan iuran sampah gratis, ini kan perlu juga adanya peran RT RW ya di dalamnya. Kalau kita menyinggung juga RT RW kan sampai saat ini juga masih belum definitif masih PJS. Ini apa kabar juga sampai hari ini sudah sekian lama masih juga belum ada kabar kira-kira kapan kemudian ada RT RW yang definitif? Insya Allah dalam tidak terlalu lama lagi kita akan masuki anggaran perubahan, sehingga kita akan menganggarkan untuk pemilu raya RT RW dan LPM, sehingga PJS yang ada sekarang ini tidak boleh lagi maju, tidak boleh maju lagi karena dia pelayan sekarang pengganti dari PJRT RW yang lama. Sehingga saya meminta kepada pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Pak Munapri Arifudin dan Ibu Alia, seumpamanya selesai sementara proses anggaran perubahan sudah bisa dianggarkan untuk anggaran pemilu raya yang untuk memilih RT RW dan LPM, sehingga untuk waktunya insya Allah ini bisa bulan 8 lah, bulan 8 sampai bulan 9 untuk dilakukan pemilihan. Dan saya sampaikan memang banyak persyaratan yang harus dilihat di situ, dan ini perlu juga pokok pikiran kami sebagai anggota DPR untuk memberikan masukan untuk persyaratan. Pertama itu pasti otomatis banyak juga tokoh masyarakat mempertanyakan kepada kami, Pak, bagaimana persyaratannya? Saya belum tahu, nanti kita akan lihat, tapi kami akan memberikan sumbang saran kepada pemerintah kota. Banyak warga kita ketokohannya luar biasa, tapi memang tingkat pendidikannya rendah.
Tapi kalau untuk pengalaman jangan ditanya. Betul. Mereka mempertanyakan apakah perlu ijazah Iya, pendidikannya mereka. Hanya saya bilang, kalau kita mengkotak-kotakkan mereka dengan berbahasa untuk menyediakan dengan pendidikan yang harus persyaratannya ijazah, Iya. otomatis mereka yang tidak mempunyai ijazah pasti sudah sudah tidak ikut. Iya. Kasihan juga karena masyarakat kan warga masyarakat ini mau juga untuk maju, mau dipilih dan memilih, sehingga nanti kita akan bicarakan. Dan saya memang utama itu ya minimal sampai 60 sampai 65 tahun untuk menjadi RT RW. Yang kedua, pikiran saya ini ya. Yang kedua, masyarakat yang berdomisili di tempat pemilihan. Banyak juga sekarang yang kemarin PJ RT RW sudah tidak tinggal di tempat itu, tapi masih menjadi RT atau RW menjabat. Sehingga banyak warga yang ingin menyampaikan atau ada keluhan kepada RT RW-nya, mereka tidak ada di tempat. Dan itu ada sampai seminggu karena dia tidak berdomisili di situ. Sehingga saya sampaikan untuk tambahan nanti untuk persyaratannya, memang warga yang akan masuk menjadi RT RW harus berdomisili di tempat tinggalnya. Nggak bisa. Ada juga begini saya dapat. Ada umpamanya rumahnya di sini. Umpamanya Mongsidi lah kita hitung. Tapi dia sudah kontrakkan. Tapi dia tinggal di Barombong. Tapi dia masih diangkat jadi PJ RT RW, sehingga pelayanan untuk masyarakat itu terganggu sekali dengan jarak dari itu. Sehingga nanti persyaratannya memang harus disiapkan matang-matang. Itu berdomisili di tempat pemilihan. Yang ketiga, harus juga tahu baca. Harus tahu baca dan menulis. Karena RT RW kan pelayanan yang paling di bawah yang melayani masyarakat. Keempat, tidak berhubungan dengan parpol. Ini yang paling utama. Tidak berhubungan dengan partai politik. Karena kemarin dari RT RW yang terpilih saya juga mantan RT. Mantan RT di kelurahan kami di Maricaya Baru. Saya ketua RT 1 RW 2. Karena mau maju jadi RT kemarin tidak boleh lagi. Karena masyarakat minta lagi, Pak Acil RW, jangan kasih orang lain. Karena kita kan ini sebagai tokoh masyarakat nih. Biarlah saya penasehat di sini. Yang keempat juga lagi Bu, ada juga masyarakat biasa juga. Bagaimana Pak? Ini ada Pak. Yang kemarin PJS ada suaminya, bapaknya jadi RW, anaknya jadi RT. Saya bilang salah juga itu penunjukan tersebut. Ada yang terjadi begitu. Sehingga nanti pada waktu pemilihan memang tidak bisa berhubungan darah. Pemilihan kalau di RW anaknya mau maju nggak boleh. Memang harus dibatasi. Dibatasi dengan masalah-masalah tersebut. Karena banyak juga masyarakat juga kasihan juga banyak bertanya, Pak Cil, saya ini hanya tamatan SMP. Usia saya sudah hampir 65 tahun. Seumpamanya saya akan maju untuk menjadi RW atau RT, bagaimana? Saya bilang nanti saya sampaikan. Saya bilang jangan pakai persyaratan yang bisa membebani masyarakat, terutama ijazah mereka. Tapi kalau umpamanya mereka sudah tahu baca tulis juga ya nggak masalah. Habis itu ada wacana lagi, tanda kutip. Saya dengar wacana yang berkembang bahwa pemilihan RT RW nanti, RT yang dipilih nanti pemilihan habis RT terpilih RW, dia memilih RW nggak boleh. Harus memang satu kali klop. Pemilihan RT, pemilihan RW, nanti pada waktu untuk pemilihan LPM, nanti mereka berembuk untuk menentukan siapa menjadi LPM. Sehingga semua warga masyarakat tersalurkan aspirasinya untuk memilih calon untuk pelayanan mereka ke depan. Kalau umpamanya di kotak-kotakan, umpamanya sudah ada pemilihan RT, dan mereka memilih RW, itu bisa
ada situ apa ya bisa Kerjasama. jadilah kalau umpamanya dia hanya 3 atau 4 Iya, ada calon RW 3 juga iya, otomatis ini kan 2-3 suara saja sudah bisa menunjuk orang. Lebih bagusnya saya minta kepada eh, Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota pada waktu pemilihan RT RW langsung saja, tidak ada kategori mengkotak-kotakan bahwa pemilihan RT iya. nanti memilih RW, tidak. RT, Langsung nanti masyarakat langsung memilih RT-nya, RW-nya. RW-nya. Nanti berembuknya mereka ini RT RW nanti untuk memilih LPM. Habis itu bagaimana juga jumlah suara nanti. Iya, Kita bisa mengklasifikasi bahwa nanti kita akan lihat apakah ini per rumah memilih atau per kakak. iya, Kita akan lihat juga apakah persyaratannya nanti. Kalau saya, pikiran saya, karena saya tahu, saya tukang jalan, karena saya 3 periode barangkali alhamdulillah masyarakat banyak kenal saya. Banyak juga yang meminta Pak Cil untuk tidak mengganggu konstelasi yang ada. Bagusnya pemilihan RT itu RW, satu rumah, satu suara. Ada juga yang masuk sama saya, bagusnya per kakak Pak. iya. Jadi kami tampung ini, sehingga pemerintah kota bisa mendengarkan apa menjadi aspirasi mereka. Oke. Nah, setelah itu RT RW yang ada sekarang ini tidak boleh lagi maju. Maju, oke. Nah, karena nanti dikira dia sudah menitip orang-orang Iya, untuk memilih dia. Baik. Sehingga yang PJS sekarang ini itu diputihkan semua. Diputihkan dalam hal ini tidak bisa maju kamu. Iya, Kasih maju orang yang memang yang pernah jadi PJ atau orang yang mau maju sebagai toko juga, silakan. Terbuka. Mau 5, mau 7 calon silakan. iya. Nanti itu Kita tunggu saja. kita tunggu saja. Iya. Dan mudah-mudahan pemilihan ini kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Iya. Karena roda pemerintahan sudah berjalan kurang lebih hampir 100 hari. Sudah lebih 100 hari. Sudah lebih 100 hari. Pelayanan biasa juga. Ini muncul lagi pertanyaan. Pak, PJS yang ditunjuk itu aduh abal-abal sekali Pak. Nggak tahu anunya tugasnya. Sehingga saya bilang memang harus cepat dilakukan pemilihan. Iya. Sehingga pelayanan terpadu yang ada di kecamatan, kelurahan, RT RW dapat terrealisasi secepat. Oke. Yang jelas bahwa ini gambaran ya, Bung Acil, bahwa pemilihan RT RW nanti akan berlangsung seperti ini, termasuk kira-kira persyaratannya seperti apa yang ingin maju, persiapkan diri Anda dan kita tunggu saja. Tunggu saja. Semoga secepatnya bisa terrealisasi untuk RT RW definitif ini yang masih kita tunggu bersama dan juga iuran sampah gratis. Baik, terima kasih Bung Acil sudah hadir untuk parlemen kita. Jangan bosan-bosan untuk saya undang. Enggak masuk di pendidikan ini. Nanti kita akan pada episode berikutnya karena kita terbatasi oleh waktu. Baik, terima kasih pendengar, penonton setia kami. Saya Ida Fahri mohon diri dan sampai jumpa.